Untung besar, seorang petani cabai di Muara Enim, Sumatera Selatan nekat menanam ganja. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Polres Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan menangkap Renaldi, petani yang nekat menanam pohon ganja di sekitar kebun cabai miliknya yang terletak sekitar 150 meter dari rumah tersangka. Bersama Renaldi, polisi juga mengamankan 22 pohon ganja yang ditanam tersangka. Menurut Renaldi, 22 bibit ganja yang ia tanam didapat dari temannya. Rencananya ganja yang sudah dipanen akan dijual secara eceran. Baru 2 bulan. 2 bulan. Ini tahu mana tuh barang kamu sudah panen? nanam dijual. Dijual ya? Ada penambung atau kita ngecer? Ngecer. Oh, ngecer. Pihak Polres Muara Enim menyatakan masih akan mendalami kasus ini guna mengungkap sumber bibit ganja yang didapat tersangka. Selain itu, polisi juga akan menggali lebih dalam kemana saja tersangka telah menjual barang haram ini. Akibat perbuatannya, Renaldi dijerat dengan pasal 111 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman paling singkat 5 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Yanuar Ikhram melaporkan dari Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Ya, astagfirullahaladzim, tergiur dengan keuntungan besar yang belum tentu didapat, akhirnya Renaldi malah terpaksa mendekam dalam penjara. Ustadz Atabik, sifat tamak dalam diri manusia juga pernah diingatkan oleh Rasul, akan terus kurang walaupun diberi 2 gunung emas. Bagaimana cara menjinakkan sifat tamak atau tidak pernah merasa puas ini, Ustadz? Betul Mbak Nurul, manusia secara fitrahnya mencintai harta, mencintai dunia. Untuk itu agar seimbang, tidak terlalu berlebihan cinta harta, maka diingatkan oleh Allah. Sungguh manusia itu kehidupannya adalah bukan hanya untuk dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat jauh lebih baik dari dunia. Keinginan yang berlebih terhadap dunia. Mendapatkan 1 gunung emas, ingin 2, ingin 3. Karena dia betul-betul cinta dunia berlebih-lebihan sampai menganggap tidak ada kehidupan akhirat. Maka diimbangi oleh Al-Quran. Mencintai harta, bekerja untuk dunia adalah mulia. Selama seluruhnya dalam rangkaian agar kita mendapatkan kemuliaan akhirat. Demikian juga bagaimana menjinakkan sifat tamak, sifat haloba. Ingin dunia itu tanpa ada aturan, tanpa ada hak dan kewajiban yang dijalankan. Ingin dunia seluruhnya tanpa terkecuali bertindak yang di luar dari ketentuan yang berlaku adalah dengan bersikap zuhud atau bersikap wara. Zuhud, kata para ulama, adalah keadaan seseorang ia punya harta tapi ia lebih mementingkan akhirat. Seperti doa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya Allah, jadikanlah dunia itu di tanganku, jangan engkau jadikan dunia di hatiku. Kalau di tangan, saat ada yang membutuhkan, mudah ia berikan kepada yang lain. Tapi kalau di dalam hati, sungguh sulit untuk dihilangkan. Itu juga menjadi solusi agar kita tidak terlampau berlebih-lebihan cinta dunia dan kita lebih mencintai akhirat. Meskipun kita hidup di dunia, menjalankan kehidupan dunia, terus meningkatkan capaian-capaian dunia kita, namun dengan sikap zuhud, sikap wara, dan kita mengingat akhirat, insya Allah kita akan lebih tahan terhadap godaan-godaan dunia. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Jangan terlalu mencintai dunia, tetapi selalu ingat akhirat, begitu. Nah, Ustadz Atabik, apa saja konsekuensi yang ditanggung seorang muslim jika ada makanan yang masuk ke dalam tubuhnya dengan cara-cara yang tidak halal seperti itu, Ustadz? Setiap manusia mungkin pernah mengalami bahwa ia pernah mengkonsumsi yang diharamkan oleh Allah. Disitulah manusia segera bertobat kepada Allah. At-taibu minaz zambi kaman la zambalah. Sungguh manusia yang bertobat atas semua dosa, termasuk dosa dari memakan makanan yang haram, mengkonsumsi yang haram, maka ia seperti tidak ada dosanya sama sekali. Para ulama menuturkan, ini mengisyaratkan sungguh taubat adalah merupakan pintu kita agar kita dihapuskan dosanya oleh Allah, termasuk dosa pernah mengkonsumsi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pertobatan ini bukan pertobatan dalam tanda kutip taubat sambah, ya. Tobat lagi, berbuat lagi. Tapi diingatkan ada 3 yang dijalankan, yaitu ia menyesali dengan sepenuhnya.
ia tidak mengulangi lagi perbuatan yang sama dari kejahatan atau konsumsi yang diharamkan. Serta yang ketiga, ia jauh lebih baik. Kalau dulu mengkonsumsi yang haram, sekarang ia berusaha hanya mencari yang halal, mengkonsumsi yang halal saja, sehingga taubatnya diterima, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, cara mensucikan diri dengan bertaubat. Lalu apa konsekuensinya begitu Ustadz ketika ada makanan haram yang masuk ke dalam tubuh begitu, dan apa juga konsekuensinya terhadap anak-anak ataupun keluarganya? Insya Allah selalu kita cukup dengan apa yang ada yang halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah sudah menyiapkan sesuai dengan kebutuhan kita. Namun manakala seseorang sudah melakukan perbuatan dosa, mengkonsumsi yang haram, maka disebutkan oleh Nabi SAW terhadap seorang sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ia bertanya kepada Rasul, "Wahai Rasul, aku ingin menjadi orang yang terkabul doanya." Ternyata Rasul berpesan, "Atib mat'amaka takun mujabad da'wah." Jika ingin doamu dikabulkan, maka perbaiki makananmu. Ketika orang mengkonsumsi yang haram, maka akan tertolak dari doanya. Doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Bahkan di dalam hadis Tabrani, ia tidak diterima amalnya selama 40 hari. Demikian juga kata Nabi, seseorang yang mengkonsumsi yang haram dan tidak bertobat, ia akan berada di dalam neraka karena daging yang tumbuh dari yang haram, fannaru aula bihi, neraka yang paling layak untuk membakar daging-daging yang berasal dari konsumsi yang haram. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, semoga petani tersebut bisa segera bertaubat dan efek jerah yang didapatnya dari hukuman dunia juga bisa membuatnya semakin bertaubat begitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik